Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adhari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpung seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika min hibbuna wa yallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita akan membahas dan membongkar bagaimana trik licik para tokoh sempalan dalam menyampaikan kejelekan, keburukan agama yang mereka miliki. Jadi kesyirikan, kemudian bid'ah, amalan maksiat yang selama ini kita ketahui mereka melakukannya, justru mereka berusaha dengan trik-trik licik mereka, cara metodologi mereka, agar keburukan, kejelekan ini diterima oleh orang awamnya kaum muslimin, khusus orang awamnya kaum muslimin. Jadi santapan yang paling empuk bagi mereka untuk menyebarkan syubhat mereka, ajaran sempalan mereka adalah kepada orang awamnya kaum muslimin. Dan saya akan jelaskan jamaah rahmatullah dari apa yang saya pelajari dari tokoh-tokoh sempalan yang selama ini viral di tengah-tengah manusia dan menjadi bahan perbincangan tentang kesesatan apa yang mereka lakukan. Baik, yang pertama mungkin kita bisa melihat yang viral kemarin, Mama Gufron. Jadi banyak orang tertipu dengan Mama Gufron. Ketika dia mengatakan saya bisa berbahasa burung, saya bisa berbicara bahasa binatang, semut, kemudian binatang-binatang yang lainnya. Kemudian dia mengakui bahwasanya saya punya kesaktian bisa menahan hujan dan karomah-karomah yang lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itu pun banyak manusia, orang awam kaum muslimin tertipu dengan si Mama Gufron ini. Ketika ada orang yang ingin mengusik apa yang dia yakini, apa yang dia sampaikan si Mama Gufron ini, ketika ada orang yang mengkritiknya, maka antum akan melihat si Mama Gufron ini berlindung di belakang atas nama isu Pancasila. Saya orang Pancasila. Saya orang yang garda terdepan dalam membela Pancasila. Apa hubungannya antara kesesatan yang ente lakukan dengan Pancasila? Pancasila, Masya Allah, zaman rahmatullah jalla jalaluhu, yang merupakan pondasi fundamental yang sangat memberikan keanekaragaman di dalam negara ini. Itu adalah merupakan karya anak bangsa untuk memberikan kedamaian satu sama yang lainnya warga negara yang ada di Indonesia. Dan antum bisa melihat bagaimana isi-isi Pancasila ini ya tidak terlepas daripada nilai-nilai keislaman, Islam itu tersendiri. Ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat melindungi jiwa, harta, kemudian kehormatan dan seterusnya. Maka si Mama Gufron ini ketika dia terdesak, ketika dikritik, ketika dihujat, ketika dicaci, maka dia mengatakan saya adalah warga negara yang membela Pancasila. Saya adalah orang pembela Pancasila. Saya adalah orang Pancasila. Saya ini orang yang diberi piagam Pancasila. Apa hubungannya kesesatan ente yang disampaikan dengan Pancasila? Mereka berlindung. Jadi si Mama Gufron ini, kalau antum ingin melihat, dia berlindung untuk merusak akidah kaum muslimin atas nama Pancasila. Inilah kesesatan dan keburukan, trik licik mereka yang ingin merusak akidah kaum muslimin dengan berlindung atas nama Pancasila. Dan itu dibiarkan sampai sekarang, tidak dipenjara si Mama Gufron ini, dan sampai sekarang tidak ditindak oleh Majelis Ulama Indonesia, walaupun dia sudah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Karena sampai sekarang kalau antum ingin melihat bagaimana si Mama Gufron ini dengan leluasanya dia melakukan amalan-amalan sempalangnya, amalan sesatnya atas nama Pancasila. Saya tidak tahu siapa di belakangnya, naudzubillah. Tapi siapapun Anda di belakang si Mama Gufron, maka sungguh ente akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Bangser. Begitu pula dengan satu lagi, saya lupa. Mereka yang selama ini banyak merusak kajian-kajian sunnah, banyak kemudian mencikal kajian-kajian sunnah, kemudian mengintimidasi dai-dai sunnah atas nama Pancasila. Jadi selalu bawaannya mereka, ta'min mereka untuk merusak akidah kaum muslimin atas nama Pancasila. Pancasila, Masya Allah, memiliki nilai-nilai yang agung, memiliki nilai-nilai syar'i yang sangat luar biasa untuk bagaimana seseorang itu
Ya, ayat 1 saja menyebutkan Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana seseorang itu beragama dengan baik, beragama dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan itu ada dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Tetapi ada orang yang ingin merusak akidah kaum muslimin, yang ingin membuat syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, yang ingin menjadikan syirik sebagai amalan yang bisa diterima, bid'ah amalan yang bisa diterima bagi masyarakat awam atas nama Pancasila, dan itu pun dibela, zaman rahmatullah jalla jalaluh. Jadi ini trik licik yang mereka lakukan untuk merusak akidah kaum muslimin atas nama Pancasila. Kemudian yang kedua, ada disebut dengan Islah Barawi dengan Izrus Ramli. Bagaimana trik licik mereka untuk merusak akidah kaum muslimin dan menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang lurus, menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi SAW, menjauhkan kaum muslimin dari ketaatan, ya dengan isu Wahabi. Jadi siapapun yang tidak tahlilan, yang tidak yasinan, kemudian tidak maulidan, Isra Mi'rajan, kemudian tidak Islam Nusantara, maka mereka adalah Wahabi. Jadi isu Wahabi adalah merupakan isu yang memang sangat jitu dan sangat memberikan efek besar untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran yang murni, ajaran yang bersumberkan dari Quran dan Sunnah, ajaran Tauhid dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga ya acap kali orang mungkin dilihat bercadar Wahabi, yang jenggotan Wahabi, cingkrang Wahabi, tidak sesuai dengan pemahaman yang mereka ajarkan, yang dimana mereka yasinan, tahlilan, maulidan, kemudian haulan, maka antum akan digelari Wahabi. Antum tidak kunut Wahabi. Jadi isu Wahabi zaman rahmatullah, isu yang sangat luar biasa untuk menjauhkan kaum muslimin. Sehingga apa? Terbentuk dan terimage di tengah-tengah masyarakat. Wahabi itu adalah sosok yang sangat menyeramkan. Wahabi itu adalah pernah kemudian memberontak khilafah Utsman dan sebagainya. Wahabi pernah membunuh begini-begini. Jadi seolah-olah digambarkan di tengah-tengah masyarakat, Wahabi itu adalah radikal, Wahabi itu teroris, Wahabi itu ajarannya ekstrim, Wahabi itu begini dan begitu. Subhanallah zaman rahmatullah. Dan kalau antum ingin melihat mereka dai-dai yang dituduh Wahabi oleh si Idrus Ramli dan Islah Barawi ini adalah mereka dai-dai yang tidak pernah mendakwakan agama ini kecuali mengajak manusia kepada tauhid, kecuali mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW, kecuali mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tiga ajaran pokok mereka. Dan selalu zaman rahmatullah Jalla Jalaluhu, antum melihat isu yang disampaikan oleh Izrus Ramli kemudian Islah Barawi, oh ini Wahabi, pemahamannya Wahabi. Kalau tidak yasinan, tidak maulidan, Wahabi. Selalu bahasa-bahasanya adalah Wahabi. Jadi framing yang mereka ingin buat, dan itu sukses. Saya lihat di tengah-tengah fitnah yang ada adalah ketika ada sesuatu yang menurut Islah Barawi dan Islam tidak sesuai dengan pemahamannya yang rusak, maka muncullah istilah Salafi Wahabi yang radikal, Salafi Wahabi yang teroris, dan seterusnya. Jadi mereka untuk merusak akidah kaum muslimin dengan cara menggemboskan isu Wahabi sebagai sebuah isu yang sangat luar biasa untuk menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang lurus. Kemudian ada namanya Nazaruddin Umar, yang kemarin lagi heboh dibicarakan. Nazaruddin Umar, bahkan ada petisi untuk memecat Nazaruddin Umar dari keimaman besarnya Masjid Istiqlal. Karena kalau kita ingin melihat Masjid Istiqlal ini sangat tercoreng zaman rahmatullah dengan perbuatan-perbuatan nyeleneh yang dilakukan di Masjid Istiqlal. Di antaranya ada salah satu sekte sufi yang lagi tren lagi menjadi bahan perbincangan. Mereka memakai topi Sinterklas, kemudian menyanyi dalam Masjid Istiqlal, membacakan Pancasila, dan selalu Pancasila. Jadi mereka bersembunyi di belakang Pancasila untuk menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan umat dari jalan yang lurus. Kemudian datangnya Paulus di Masjid Istiqlal, kemudian disambut, kemudian dibacakan Quran. Artinya ada kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang menurut mereka ini adalah baik untuk menyambung si Paulus. Maka apa isu yang dibawa oleh Nazaruddin Umar? Isu toleransi. Jadi ente yang tidak ikut dengan Nazaruddin Umar, ente tidak toleransi. Ente yang mengkritik Nazaruddin Umar, tidak sesuai dengan amalannya Nazaruddin Umar yang dia lakukan, ente intoleran, tidak toleransi. Na'udzubillah. Jadi isu toleransi zaman rahmatullah ya salah satu isu yang efektif juga untuk merusak akidah kaum muslimin. Ya atas nama toleransi, maka datanglah kader-kader NU ke Yahudi, bertemu dengan Netanyahu, ya presidennya Israel la'natullah qatalahumullahu jami'an. Dengan isu toleransi mereka kemudian mengatakan Quran itu harus ada direvisi
harus ada yang dirubah, ada ayat-ayat yang harus dibuang. Karena kapan ada ayat ini, maka toleransi tidak akan pernah terwujudkan. Isu toleransi untuk menyudutkan kaum muslimin. Isu toleransi untuk apa? Menakut-nakuti kaum muslimin. Hati-hati jangan seperti Salafi Wahabi, ente nanti tidak toleransi. Demikianlah zaman terakhir Allah. Isu-isu toleransi ini diantara saya lihat, saya pelajari, diantara senjata yang digunakan oleh orang-orang sekuler untuk merusak agama Islam. Sehingga orang ya dengan atas nama toleransi mereka kemudian apa? Memiliki wala dan memiliki kecintaan loyal kepada orang-orang kufar. Sehingga muncullah bahasa semua agama itu sama. Atas nama toleransi semua agama itu sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Dan jangan pernah mengatakan orang kafir, orang Kristen misalnya, mereka melakukan kebaikan tempatnya di neraka. Tidak, justru mereka akan juga mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluhu. Maka isu toleransi ini sukses juga untuk membuat syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, untuk merusak kaum muslimin. Makanya jangan dalam Allah Jalla Jalaluhu, kalau akidah seseorang tidak kuat, maka dengan isu-isu yang ada, maka mereka semua bisa terombang-ambing ikut dengan arus kesesatan yang disampaikan tokoh-tokoh sempalan. Kemudian yang terakhir mungkin saya akan sampaikan adalah oknum-oknum yang mengaku keturunan Nabi SAW. Dan isu yang mereka bawa untuk menyesatkan umat adalah karoma-karoma yang dihasilkan oleh sebagian wali-wali yang menurut mereka ini memiliki karoma kesaktian yang sangat luar biasa. Di antaranya mungkin mereka sampai lututnya dicium oleh Nabi SAW. Di antaranya ketika mereka haul, datanglah ruhnya Nabi SAW ke haul tersebut. Di antaranya bisa membangunkan orang mati, bisa menyembuhkan, macam-macam ya. Macam-macam isu-isu karoma yang mereka sampaikan ke wali-wali, kesaktian para wali-wali mereka, habaib-habaib mereka. Maka demikianlah zaman Allah Jalla Jalaluhu, bagaimana mereka punya trik licik untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Mereka punya cara sendiri agar mereka bisa diminati, agar mereka bisa menyampaikan dengan leluasa kesesatan-kesesatan mereka, pemikiran akidah-akidah yang menyimpang mereka, amalan-amalan syirik mereka, amalan-amalan bid'ah mereka, dan amalan-amalan kufur mereka. Sehingga zaman Allah dalam statement closing yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini, sangat penting kemudian kita mempelajari dan mendalami agama kita, dan tidak ada cara yang lainnya zaman Allah untuk selamat dari pemikiran-pemikiran sekte sempalan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh kesesatan ini, kecuali kita mendalami dan mempelajari agama kita dengan baik, mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah tertipu dengan slogan-slogan yang indah atas nama Pancasila, atas nama isu Wahabi, isu toleransi, isu karomah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah tertipu, karena sesungguhnya kita mendapatkan di sebagian doa para dai-dai ini mengajak kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, du'atun ila abwabi jahannam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kewajiban kita adalah belajar untuk mengetahui mana dai yang boleh didengar perkataannya dan mana dai yang harus ditinggalkan, yang harus dibuang perkataannya. Karena sesungguhnya dia sementara menyampaikan amalan-amalan sempalan, amalan sesat mereka yang tidak bersumberkan dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah zaman dalam Allah sedikit yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dari analisa yang ana selama ini lihat daripada tokoh-tokoh sempalan yang menyebarkan dengan leluasa kesesatan-kesesatan mereka di tengah-tengah umat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.